Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya? Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang dokter salah server. Terima kasih buat semuanya. Dan buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Diawali, Dina yang melihat Jaki kepusingan berkata, "Kawan Garinson, apa yang Anda pikirkan?" Nah guys, di sini Jaki bilang bahwa menurutnya ranking D sudah pas buat Raymond. Mendengar perkataan dari Jaki, seluruh pengawas pun terkejut mendengar perkataannya. Dedek berkata, ranking D." Mendengar ucapan dari Jaki, Salsa pun menjawab, "Bukankah itu terlalu rendah? Meski dia sudah menyembuhkan penyakit yang sulit dengan menggunakan teknik kuno, healing dia hanya ranking F atau lebih rendah. Bahkan dengan tambahan poin sekalipun, aku tidak bisa memberikannya di atas ranking D." Disambut dengan Dedek yang menjawab, dia sudah menyembuhkan penyakit ranking B+. Bukankah ada terlalu sedikit pembenaran untuk peringkat rendahan seperti itu? Salsa juga menjawab bahwa pendukungnya Raymond yaitu kawan Agus tidak akan senang. Jaki pun kesal mendengar jawaban dari Salsa, lalu Jaki membalas, "Ujian dokter hanya di bawah healer tower. Dia tidak punya hak untuk ikut campur tangan." Mendengar ucapan Jaki, Dina menjelaskan bahwa itu hanya kawan Agus, tapi gimana dengan Putri dan Yang Mulia? Tuan Raymond sudah menyelamatkan Putri, yang bahkan dokter ranking A saja tidak bisa menyelamatkan Tuan Putri. Jika mereka tahu kita hanya memberikan ranking D. Dedek juga berkata kepada Jaki bahwa Yang Mulia pikir itu aneh, lalu bertanya alasannya kepada kita. Jadi kita mau jawab apa? Mendengar perkataan dari Dina dan Dedek membuat Jaki semakin kesal. Jaki pun berkata dalam hati, "Aku harus terlihat bagus pada ratu keempat, tapi tidak boleh terlihat buruk di mata Yang Mulia. Sialan, ini sungguh menyakitkan." Setelah lama berpikir, Jaki pun berkata, "Kalau begitu, coba hubungi ibu kota kerajaan dan tanyakan." Mendengar itu, Jaki berkata, "Ibu kota." Dina terkejut, lalu Dina berkata kepada Jaki, "Markas besar dari Healing Tower. Kekaisaran Lintas Aliansi adalah aliansi lintas negara, dan sang kaisar merupakan perwakilan dari 10 negeri yang tinggal di ibu kota. Markas besar dari Healing Tower juga ada di sana. Jika itu keputusan mereka, bahkan Yang Mulia sekalipun tidak bisa berkata apa-apa." Mendengar hal itu membuat Dedek mengerti. Salsa juga berkata kepada Jaki, "Itu pilihan teraman." Beberapa hari kemudian, Jaki menerima surat dari ibu kota. Jaki pun berkata, "Ada respon dari ibu kota." Melihat surat tersebut, Jaki pun terkejut dan berkata, "Ini ranking U." Dedek yang mendengar perkataan dari Jaki pun bertanya, "Apa artinya ini? Aku tidak pernah mendengar soal ranking tersebut. Apa ini artinya under time minute? Yang artinya tidak dapat ditentukan. Atau mungkin bahkan ibu kota mengalami kesulitan." Jaki yang mendengar hal itu pun tersenyum dan berkata dalam hati, Dengan begitu, baik Ratu Keempat ataupun Yang Mulia tidak akan bisa menentang keputusan tersebut. Itu artinya, meski dia lolos sebagai dokter, Healing Tower tidak akan menerima metodenya secara resmi." Jaki mengatakan, "Baiklah, umumkan Raymond sebagai ranking U seperti itu." Sejarah ranking U pertama pun tercipta. Setelah mengumumkan peringkat Raymond sebagai ranking U, para healer yang memakai jas hijau dengan rambut hitam berkata kepada temannya, "Ranking U? Apa itu?" Mendengar perkataan temannya, ia berkata, "Entahlah, apa itu ranking baru?" Dan para healer lain juga mengatakan, bukankah itu kependekan dari Unviolet, yang artinya tidak berharga. Karena dia mendapatkan sertifikat dengan sebuah trik, dia tidak layak dapat ranking A. Mulai hari ini, U adalah huruf yang menjadi simbol dari Raymond. Tapi setelah waktu berlalu,
orang-orang mulai membuktikan tentang huruf U dengan arti lain, yaitu unstable dan ultimate. Ranking S, ranking triple S, dan di atas semua itu sebuah ranking ultimate yang bahkan mengalahkan ranking transcendent. Dan ini adalah cerita jauh di masa depan nanti. Raymond yang menerima surat tersebut langsung melihat isi surat itu. Dan melihat hal itu, Raymond pun menangis sembari berteriak mengatakan, "Aku lolos! Aku berhasil! Akhirnya aku berhasil! Aku akan menjadi seorang dokter! Kehidupan magang yang membosankan ini sudah berakhir. Tidak ada lagi sup sayuran dan roti, yang ada hanya stik di masa depan." Lalu Raymond mengambil sebatang korek sembari mengatakan, "Klinik Belen yang menyamar ini, aku tidak akan melihatnya lagi sebagai seorang dokter. Ayo kita bakar saja." Nah guys, di sini Hansen tiba-tiba muncul. Melihat hal itu, Hansen bertanya kepada Raymond, "Apa yang Anda lakukan, Sung Bainim?" Mendengar perkataan dari Hansen, membuat Raymond pun terkejut. Lalu Raymond berkata kepada Hansen, nggak ada, hanya dingin saja." Mendengar perkataan dari Raymond membuat Hansen menjadi kebingungan. Hansen berkata, "Tapi bukannya ini musim panas?" Nah di sini, Raymond mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Oh iya, bukankah kau juga lolos kan?" Hansen pun menjawab, "Yaps, aku mendapatkan ranking C." Raymond kembali berkata sembari membakar kertas tersebut dan membuangnya ke lilin. "Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Dapatkan pekerjaan sebagai seorang dokter sungguhan?" Hansen kurang yakin, namun klinik Mample menghubungi dirinya. Mendengar perkataan dari Hansen, membuat Raymond kagum, dikarenakan klinik Mample merupakan salah satu klinik dari 3 teratas ibu kota. Mereka pada dasarnya klinik utama untuk orang biasa. Lalu Raymond mengucapkan selamat kepada Hansen. Hansen pun bertanya kepada Raymond, "Sun Bainim, kalau kamu gimana?" Raymond segera merangkul pundak Hansen sembari mengatakan, "Kita bisa ngomongin itu nanti saja. Jadi ayo kita makan-makan yang enak dan aku yang traktir." Mendengar perkataan dari Raymond, membuat Hansen terkejut. Hansen pun bertanya, "Sun Bainim, dari mana kau dapatkan uang? Bukankah kalau magang kagak dibayar ya?" Raymond menjelaskan bahwa ia dapat pinjaman ketika Raymond lulus. Raymond mendapatkan uang dari pinjaman healer. Mendengar penjelasan dari Raymond, membuat Hansen semakin terkejut. Hansen berkata kepada Raymond dengan mengatakan, Apa? Pinjaman tiba-tiba? Emang buat apa?" Mendengar perkataan dari Hansen, Raymond berkata, "Banyak yang mau aku lakukan. Bagaimanapun, makanan ada padaku hari ini." Tidak lama kemudian, setelah Raymond dan Hansen berpesta makanan, Raymond menjadi mabuk dikarenakan kebanyakan minum. Raymond merasa mabuk dan sedangkan Hansen tidak bisa minum lagi. Raymond tersenyum sembari bergumam mengatakan, "Stik sangat empuk." Hansen yang melihat hal itu berkata dalam hati, "Dia terlihat sangat senang. Haruskah aku tanyakan sekarang?" Lalu Hansen memanggil Raymond. Mendengar panggilan dari Hansen, Raymond bertanya, Ada apa?" Hansen kembali berkata kepada Raymond, "Bolehkah aku bertanya?" Mendengar perkataan itu, Raymond mempersilahkan Hansen untuk bertanya. "Reruntuhan tempat kau mendapatkan teknik medis. Bisakah kau beritahu aku di mana itu?" Siapa yang tahu, meski sudah runtuh, mungkin masih ada pengetahuan yang tersisa. Mendengar perkataan dari Hansen, Raymond berkata, Itu." Hansen gembira sembari menunggu perkataan dari Raymond. Lalu Hansen berkata kepada Raymond, "Aku tidak akan bilang kepada siapapun, jadi katakanlah padaku." Dengan penuh harap. Setelah mendengar perkataan dari Hansen, Raymond menjawab bahwa reruntuhan tersebut tidak ada. Hansen yang mendengar perkataan dari Raymond pun merasa kecewa. Raymond kembali berkata bahwa Raymond hanya dapat kekuatan hari itu. Hansen semakin bingung.
dengan jawaban dari Raymond. Lalu Raymond menjelaskan bahwa hari itu ia baru saja bersih-bersih dan pengetahuan yang belum ia lihat sebelumnya mengalir begitu saja di kepalaku, seperti sebuah keajaiban. Hansen yang tadinya senang, kini berubah menjadi kesal karena dia tidak mendapatkan sebuah jawaban yang ia inginkan. Kesel nggak tuh? Nah guys, di sini Hansen pun mengamuk. Lalu Hansen berkata kepada Raymond, Kau tinggal bilang saja kalau kau tidak mau memberitahu aku. Sedangkan Raymond yang mendengar hal itu pun terkejut, lalu Hansen kembali berkata, Aku tahu dengan baik gimana kau sudah dipandang rendah oleh orang lain. Tentu saja kau tidak mau bilang pada orang saat kau dapat bakat seperti itu, tapi kau bisa saja mengatakan begitu. Apa kau berbohong padaku? Setelah itu, Hansen berlari meninggalkan Raymond sembari mengatakan, Sun Bai Nim, aku akan pergi duluan, jadi selamat atas kelulusanmu. Raymond yang melihat hal itu merasa terkejut, lalu Raymond berkata dalam hati, Tapi, aku sedang tidak berbohong. Beberapa hari kemudian, di klinik Maple, yang dimana Hansen berada, para healer berkata kepada teman sebelahnya, Apa kau tahu? Klinik Raoul menghubungi Raymond. Temannya yang mendengar hal itu merasa takjub, lalu ia berkata, Wow! Selain klinik Helen, yang hanya mengambil bangsawan, bukankah Raoul yang terbaik di ibu kota? Dia berhasil mengingat masa lalunya. Sungguh suatu kehormatan. Mendengar hal itu, Hansen berkata dalam hati, Raymond Sun Bai, pergi ke tempat yang lebih baik dariku. Klinik Raoul merupakan yang terbesar kedua dari 3 besar. Lalu para healer kembali berkata, Iya kan? Tapi lucunya, Raymond menolak undangannya. Hansen yang mendengar hal itu pun terkejut. Lalu Hansen berkata dalam hati, apa? Kenapa bisa? Ya bisa dong, sama kayak ceritanya gitu ya kan? Ya udah, terima kasih buat teman-teman telah mendukung teman rebahan dari awal bangun sampai sekarang. Oke, see you next video and bye-bye.